Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita bertemu lagi di pelajaran geografi di kelas 11 IPS. Masih bersama Ibu ya, Ibu Syahda. Oke, kita masuk ke bab baru yaitu bab biosfer. Ibu akan menjelaskan tentang biosfer ya. Jadi, biosfer ini berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, jika biosfer diartikan secara sederhana, artinya ialah lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau tempat ekosistem beroperasi. Jadi makhluk hidup ini, hewan dan tumbuhan, membentuk sebuah ekosistem, lalu berinteraksi, beroperasi di dalam bumi, permukaan bumi yang disebut dengan biosfer. Biosfer ini memiliki jenjang kehidupan pembentuknya. Jadi jenjang kehidupannya ini ada 6. Di sini Ibu baru menuliskan 5 ya anak-anak ya. Ya, 6. Yang pertama ada individu. Bisa dilihat di gambar, di ujung paling bawah, kerucut paling bawah, individu contohnya misalnya dia itu seekor tikus. Jadi kalau dilihat dari gambar seekor tikus, berarti individu itu sendirian atau organisme tunggal, makhluk hidup tunggal dalam spesies tertentu. Ini gambar lebih jelasnya, yang lebih besar, ada seekor rusa individu. Yang kedua ada populasi. Populasi itu kumpulan dari berbagai macam individu, misalnya populasi tikus. Sedangkan gambar sini ada populasi rusa. Dia sejenis ya, anak-anak. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas ini kumpulan berbagai populasi pada kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Komunitasnya ada di situ, isinya ada populasi tikus, populasi bunga, populasi burung. Itu contoh komunitas. Masuk ke ekosistem. Ekosistem itu kumpulan berbagai komunitas berbeda dan memiliki hubungan saling mempengaruhi. Ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem itu kesatuan tatanan antara segenap komponen. Komponen di dalamnya ada biotik dan abiotik. Jadi abiotik itu terdiri dari bahan-bahan yang tak hidup seperti tanah, air, udara, dan energi. Sedangkan komponen biotik terdiri atas bahan-bahan yang bersifat hidup. Ada organisme autotrof dan organisme heterotrof. Autotrof itu organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan heterotrof organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kelima ada bioma. Dilihat dari gambar ya bioma. Bioma ini bioma ya. Bioma ini lebih jelas, lebih luas, jadi kumpulan dari beberapa ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah geografis dengan kondisi iklim yang sama. Jadi kondisi iklimnya yang sama. Misalnya ada bioma padang rumput, bioma tundra, bioma hutan hujan tropis. Mereka dikelompokkan menjadi iklim-iklim yang sama. Contoh nih gambar yang lebih besar. Oke, yang kelima ada populasi, ada biosfer. Biosfer ini yang cakupannya lebih luas. Jadi seluruh yang ada di bumi ini, yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup ini namanya biosfer. Nih ya anak-anak biosfer. Oke, nih biosfernya tuh gambar bumi. Oke, lanjut kita ke faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Ada dua faktor, yaitu faktor yang mempengaruhi dan faktor yang menghambat. Yang mempengaruhi kita bahas terlebih dahulu. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada faktor geologi, iklim purba, makanan, fisiografi, dan edafik. Dijelaskan satu-satu. Geologi. Geologi ini berkaitan dengan pergerakan lempeng. Jadi, jutaan tahun yang lalu, lempeng benua ini bergeser dan bergerak. Lempeng tersebut ada yang saling menjauh, saling berdesakan, dan saling bertumbukan. Lempeng tersebut membawa penghuninya atau flora dan fauna di atasnya, sehingga flora dan fauna tersebut menjadi tersebar ke berbagai daerah. Yang kedua ada iklim purba atau zaman es. Jadi zaman es berakhir itu sekitar kala Holosen atau 20.000 tahun yang lalu. Hampir seluruh bumi tertutup es, jadi menyebabkan beberapa daratan ada yang bersatu. Itu iklim purba. Yang ketiga ada makanan.
Makanan ini juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ibu ambil contoh misalnya koala. Koala itu hidupnya di Australia. Kenapa di Australia? Karena di sana ada tumbuhan eukaliptus sebagai makanan utama. Sedangkan panda, panda juga dia di Tiongkok. Kenapa di Tiongkok? Karena di sana ada hutan bambu. Yang keempat ada fisiografi. Fisiografi ini berkaitan dengan ketinggian tempat dan morfologi atau bentuk lahan. Misalnya jenis tumbuhan yang hidup di wilayah pantai dengan yang di wilayah dataran tinggi jelas berbeda ya jenis tumbuhannya. Yang kelima ada edafik atau jenis tanah. Jadi di sini ada media tumbuh dan berkembangnya tanaman itu ya tanah inilah. Jadi dia mempengaruhi tanaman itu bisa tumbuh atau tidak. Oke, kita masuk ke selanjutnya itu faktor-faktor yang menghambat persebaran flora dan fauna. Ada 4 hambatan. Yang pertama ada hambatan geografis, hambatan biologis, hambatan iklim, dan hambatan tanah. Hambatan geografis ini berkaitan dengan bentang alam. Jadi kondisi geografisnya itu dilihat dari bentang alamnya seperti samudra, padang pasir, sungai, dan pegunungan. Jadi membuat yang menghambat fauna bermigrasi dan flora beradaptasi. Misalnya nih, beruang kutub hanya ditemukan di kutub utara, tidak ditemukan di kutub selatan. Kenapa? Karena ada hambatan geografis, ada bentang alam yang menghalanginya. Kutub utara dan kutub selatan itu jaraknya terlalu jauh. Yang kedua ada hambatan biologis. Hambatan biologis ini berkaitan dengan habitat dan persediaan makanan. Habitat itu sesuai dengan karakteristik flora dan fauna. Ya, hambatan biologis tadi ya. Persediaan makanan melimpah, jadi dia akan mencegah flora dan fauna bermigrasi. Hambatan, kita masuk ke hambatan iklim. Hambatan iklim ini faktor utamanya itu suhu udara, kelembaban udara, curah hujan. Jadi kalau iklimnya ekstrim, ini juga akan menghambat persebaran dari flora dan fauna. Yang terakhir ada hambatan tanah. Tanah itu terkandung di dalamnya ada unsur haranya, udara, kandungan air. Jadi kalau tanahnya tidak subur, dia ya tidak bisa si tumbuhan ini untuk berkembang ya, karena media bagi flora untuk tumbuh dan berkembang ini ya tanah tersebut. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.